Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan tadi dengan install ulang laptop Acer ya, Z1402. Ini flash disknya sudah saya colok karena USB-nya ada di sebelah kanan. Terus saya tidak menggunakan cas. Kalian mau ngetes baterai yang tadi sudah dibersihkan. Oke, langsung kita tekan on. Kemudian untuk masuk biasanya tekan F2. Oke. Nah, kalau terpencet ini pencet ESC, escape nih. Oke. Ini seperti biasa ya. Jam tanggalnya harus diperbaiki sebentar. Tanggal berapa ini? Tanggalnya oke, maaf tidak ingat. Ini bulannya, bulan 7, tanggal sekarang sudah 23 2023. Jamnya di sini 0032. Oke, flash ini saya yang buat itu adalah yang GPT ya, support GPT. Jadi untuk cara buatnya bisa lihat di video saya yang lain ya. Nah, ini nih perbedaannya. Kalau menggunakan flash disk yang sebelumnya, maaf, saya ulangi lagi. Yang ini ada di tab main. Jadi yang di tab main ini hanya diganti jam tanggal saja. Kemudian ke advance. Nah, advance ini kalau menggunakan flash disk yang supportnya GPT, pakai yang UEFI OS. Sedangkan kalau supportnya yang flash disknya menggunakan MBR, gunakan saja yang legacy OS ya. Tekan enter saja, pilih legacy, enter lagi. Nah, karena saya menggunakan GPT, saya enter, saya pakai yang UEFI OS. Oke. Secure boot biasalah kita disable kan saja. Kemudian nah, ini karena di dalam tadi masih ada harddisknya terbaca nih, harddisk boot manager. Sedangkan kita kan mau pakai flash disk, jadi yang ini yang UEFI USB nanti dinaikkan ya ke sini, jadi di enter saja, pilih yang ini UEFI. Oke. Kemudian kalau kita mau cek ini UEFI hard disk drive BBS properties, ini isinya hanya ini. Oke, tidak ada ya, karena SSD tadi itu belum pernah diutak-atik. Biasanya kalau udah pernah diutak-atik, D-nya ada juga nanti di sini. Kalau kondisinya sudah GPT juga ya, artinya UEFI juga, nanti seperti ini. Manager tapi D-nya SSD itu. Ini tidak ada. Sini oke lah, tidak ada. Oke, ini dikesampingkan saja. Yang ini yang penting karena pakai flash disk. Ini USB yang atas sekali, sedangkan ini kalau mau dinaikin juga boleh. Enter, misalnya nih. Nah, tadi salah. Ini ya. Atau saya mau coba mana dianya. Oh, tidak ada. Ini mungkin. Atau UEFI hard disk tadi juga boleh. Atau apapun boleh lah. Yang penting yang pertama ini harus USB key. Oke, kita F ini pencetnya beda, biasanya pakai F10, ini F4. Yes. Tes. Ini harusnya ini masuk ke flash disk. Kalau dari dekat sini dan langsung kelihatan sebenarnya lain lambang Windows ini agak-agak tidak simetris, beda sama yang sudah diinstal. Nah, ini masuk ke USB. Ini juga dia loading ya. Jadi hanya yang diubah tadi, yang boot priority-nya UEFI USB paling atas ya, hanya itu saja. Secure boot jangan lupa di disable. Kemudian nanti mau pilihnya UEFI atau legacy OS tergantung dengan versi yang digunakan. Kemudian jam tanggal.
Oke, ini tampilan apa namanya sih, installer kan beda-beda. Kebetulan punya saya ini banyak pilihannya, ada bahasa Belanda, Arab, dan lain-lain. Pilih yang English, kecuali ngerti bahasa lain silahkan. Saya pilih English saja. Seperti biasa ini tengah saja, tekan I saja, nanti ketemu Indonesia, enter, next, install now. Ini juga sudah ada panu nih kalau kelihatan ya, tapi masih bisa dipakai. Nah, kayak titik putih terang itu dipakai normal, tidak masalah. Oke, yang ini kita centang saja. Ini kita next lagi. Ini bawah ya, jangan yang atas. Yang atas ini update, nanti beda cerita, biasanya minta online. Ini, nah ini SSD saya nih unallocated tadi, belum diapa-apain. Ini harddisk, jadi saya mau hapus semua ini tanpa terkecuali. Saya hapus saja semua. Karena memang mau dikosongkan saja. Jadi nanti SSD khusus untuk sistem, kemudian harddisk khusus untuk data. Jadi hanya 2 partisi saja nanti rencananya. Delete, oke. Nah, itu kita new, kita apply. Oke. Seperti ini ya, kalau yang GPT atau UEFI muncul 2 atau ada yang 3. Kalau ORI itu ada OM reserve apa. Kalau yang MBR hanya sistem reserve saja satu, biasanya sekitar 500 mega kalau yang baru-baru. Ini di sini SSD, di sini boleh di new disk sekarang, boleh. Kalau ketemu seperti ini, ada sistem file, kita cek ya. Ini muncul sistem seperti ini tidak? Sistem apa namanya ini? Aduh sebentar. Nah, ini kan ada sistem kecil-kecil ini. Ini waktu saya new sini dia muncul seperti ini, takutnya nambah nih. Makanya saya sering kalau dia pakainya GPT terus harddisk itu masih kosong, saya lebih suka buat di dalam. Kita coba oke. Dia ada tambahan, tidak harusnya hanya satu partisi. Tuh, dia muncul lagi. Oke, sekarang saya jelaskan sedikit. Biasanya kalau pengalaman saya, mungkin ada pengalaman yang jauh lebih berpengalaman. Kalau kejadian seperti ini, begitu kita buat partisi di harddisk, kemudian muncul seperti ini nanti untuk file bootnya sebenarnya. Walaupun kita install di sini, saya tidak tahu mengapa ya. Kalau laptop seri tertentu atau agak-agak lama ini, kita installnya di sini. File bootnya nanti tanamnya di sini, bukan di SSD. Kalau ada yang tidak percaya boleh dicoba lah. Jadi nanti silakan install di sini. Untuk pembuktiannya, setelah diinstal selesai semua, cabut harddisknya, harddisk yang di DVD tadi ya, cabut. Kalau boot kecilnya itu berapa mega bootnya, itu hanya kecil saja, dia tidak tertanam di harddisk. Ini kan punya harddisk, ini punya SSD, dia tidak tertanam di sini. Maka setelah laptop dimatikan atau di restart, dimatikan kemudian dinyalakan lagi atau di restart langsung, dia tetap masuk ke Windows. Tapi kalau bootnya tertanam di sini ya, tertanam di sini, maka nanti habis kita restart atau kita matiin dulu sebentar, 1 menit misalnya, kita nyalakan lagi, maka dia nanti operating system not found, yang biasa di atas ini ya, operating system not found, yaitu bahwa buktinya file bootnya itu bukannya tertanam di sini, bukan tertanamnya di SSD, malah di harddisk. Tapi kalau sudah seperti ini gimana caranya? Dihapus lagi dulu semua, termasuk yang punya SSD. Biasanya saya mau main aman saja ini.
Ya, karena tadi ya saya bilang saya tidak mau kerja yang berkali-kali hal yang sama itu. Tuh, punya SSD pun saya hapuskan. Ini punya harddisk nih, saya hapus. Saya jaga-jaga ini. Nah, sekarang saya new di SSD. Oke. Nih, kan. Kalau kita di new di harddisk itu harusnya kalau dia tidak menyertakan file bootnya, begitu dia di new dia langsung buat satu partisi saja, tidak ada seperti tadi, tidak ada duplikatnya. Jadi ini saya buatnya di dalam saja nanti setelah Windows selesai ya, karena kalau dibuat sekarang ya tadi kejadiannya, kalau menurut saya seperti itu. Begitu harddisk misalnya kita mau ganti, harddisknya saja nih diganti bukan SSD, itu menyebabkan install ulang lagi ya. Kalau suka install ulang tidak masalah, tapi kalau malas karena program-program yang dibutuhkan sudah terinstall harus ulang dari awal ya. Untuk jaga-jaga ya, ini tidak usah di new dulu, di new nya nanti di dalam saja. Ini kita next. Oke, sekarang sedang install ulang. Jadi itu udah cukup cepat sih dibanding spek yang lama ya, sesuai lah. RAM sudah 8GB, sudah SSD, walaupun tetap tidak bisa diandalkan kencangnya, kencang bener maksudnya. Dari suara motor. Belum berjalan. Jadi untuk seri laptop ini Z1402 ini, kalau di upgrade hanya satu saja, misalnya SSD saja atau RAM saja, ini tidak terlalu ngefek ini, karena memang agak lemot seri ini. Jadi kalau mau upgrade itu dua-duanya, ada sedikit perbedaannya, dia lebih agak cepat, tapi tidak juga kencang benar. Tapi kalau di upgrade satu saja, ya hampir tidak ada perbedaan ya, kalau menurut saya sih, karena prosesornya ya hanya segitu tadi, 1, berapa seperti itu. Jadi kita tidak bisa harapkan dia bisa kencang, terlalu kencang ya. Dibanding dengan Core i3 Gen 1 masih kencang Core i3 Gen 1 dengan RAM sama-sama 4GB misalnya. Oke, nih kita install, silahkan ditunggu sampai selesai.
Wah, ternyata masuk ke sini lagi. Ini saya close dulu. Wah, bentar ya. Oke, ternyata seperti ini, sudah restart, masuk ke sini lagi. Dan mouse-nya tidak berfungsi. Ini saya pakai keyboard. Tadi sebelumnya waktu install awal berfungsi. Kita close. Aduh, bahasa Arab ini. Ini mungkin ya. Oke. Kita masuk ke BIOS lagi, coba. Kita ubah lagi BIOSnya, ini artinya ini biarkan saja, kita ke boot langsung. Ini USB kita ganti, ternyata ini tidak otomatis ya, harus ganti ke harddisk boot Windows Manager. Oke, yang ini sih coba kita cek ada pilihan harddisk kita, tidak sih, tidak ada. Ya sudah, ini saja yang penting. Kemudian kita F10 kan, F4 sorry, ini kan F4, yes, enter. Saya juga baru ngeh seperti ini. Pikir tadi dari sini dia langsung otomatis seperti laptop lain berjalan. Oh, ternyata dia tetap masuk ke Windows, ke install awal lagi, jadi kita harus setting BIOS lagi. Yang di setting hanya bootnya tadi ya. Kalau yang pertama tadi pakai UEFI flash disk, maka yang kedua kita pakai yang Windows Boot Manager ya. Jadi dia langsung baca di SSD jalannya. Kalau yang pertama tadi mousepadnya berjalan, mousepad touchpadnya berjalan. Yang kedua tadi mouse dia tidak mau berjalan, jadi saya pakai mouse eksternal. Tapi nanti kalau sudah di Windows sudah berjalan normal biasanya, tidak ada masalah. Tunggu saja.
Oke, ini kita pilih yang Indonesia. Yes saja. Udah seperti biasa kalau ini ya, sudah mau masuk ke Windows 10 nya. Ini keyboard layoutnya kita US dan next, skip saja. Ini tidak usah di connect, nanti terlalu lama. Kita I don't have internet. Ini continue with limit setup. Kita tunggu, nanti dia masih ada proses ngerestart. Tuh dia restart. Kita tunggukan dulu. Ini I don't have, tetap continue with limit setup. Nah, kasih nama sesuai keinginan ya. Karena saya laptop Acer, saya kasih nama Acer saja, tapi kalau mau kasih nama pribadi juga tidak apa-apa. Ini karena laptop pelanggan, jadi saya kasih nama sesuai nama laptop saja. Ini accept. Oke, ditunggu saja sampai masuk Windows. Oke, alhamdulillah ya sudah selesai. Jadi ini sudah selesai installnya. Hanya tinggal melengkapi driver saja. Masuk Windowsnya sudah. Dan kita buat dulu tadi harddisknya. Oh, saya eject dulu flashdisk saya, biar dia rapi. Tuh lihat, masih error ini. Baterai saya kelihatan tidak ya? Oh, semoga kelihatan sih. Ini baterai saya, perhatikan tuh. Duh, tidak kelihatan. 17 jam lagi.
jelas-jelas ini sudah dipakai, udah hampir sejam kita install ini, masa masih 17 jam lagi tuh. Ini baterainya ini error, tapi tahan sih, tahan lama. Tapi baterainya perhitungan di sini error. Kita ntar eject, tadi flash disk saya sudah saya eject, saya cabut dulu. Kita balik ke posisi awal lagi. Oke, flash disknya sudah saya cabut ya. Sekarang ini kita ke disk manajemen, ini disk PC, klik kanan manage. Kita mau buat partisi di hard disk tadi. Ya. Oke, kemudian ini ada disk manajemen ini. Ini unallocated disk tadi di sekitar tuh. Kita klik saja new simple volume, kita next. Ini bener D ya. Kalau flash disk saya tadi masih kecolok mungkin dia E, tapi nanti bisa diganti. Cari di video saya yang merapikan label hard disk. Kita next lagi, kita finish. Tuh, lihat perbedaan, bisa dibesarin tidak? Tuh, ini nih perbedaannya, hanya satu saja. Dia tidak membuat boot model ini tadi itu pas seperti ini ya. Nah, jadi ini kalau harddisknya dicopot ini aman, tetap bisa booting. Kalau yang tadi kita buat partisi di dalam, dia ngebuat juga seperti ini mungkin ya, atau seperti inilah pokoknya tadi itu. Nah, jadi kalau harddisknya dicopot, kalau dia ngebuat seperti ini, harddisknya dicopot, kita terpaksa install ulang lagi karena file bootnya malah masangnya di harddisk. Sedangkan kalau seperti ini harusnya aman karena dia tidak membuat. Jadi 500 GB tuh pure untuk drive D saja, tidak membuat FV atau recovery ini. Kita cek dulu di disk PC ada tidak? Ada ya, sudah ada D saya. Oke, jadi untuk install ulangnya dari awal sampai masuk Windows ini sudah selesai. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.